Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it Halo semua, gue Habibah dari Netmax Indonesia. Seneng banget nih bisa balik lagi buat ngisi podcast tentang cyber security episode 2 kali ini. Oke, jadi di episode pertama, kemarin kan kita udah membahas nih ya tentang tipe hacker, kemudian juga sampai contoh aktor dari setiap tipe hacker tersebut. Seperti biasa, dalam podcast kali ini juga gue nggak bakal sendirian. Gue hari ini juga tetap ditemenin sama Juang dari Prima Cyber Solusi. Halo Juang, apa kabar? Halo, kabar baik Dip. Senang banget gue bisa ngisi podcast Cyber Security episode 2 kali ini. Makasih banget Netmar sudah ngundang gue lagi buat konten hari ini. Oke, sama-sama ya Juang. Gue juga thank you banget nih sama lo karena udah mau join lagi untuk ngisi episode kali ini. Enaknya kali ini kita bahas apa ya Juang? Lo lupa ya, kan kita udah janji sama para pendengar buat episode selanjutnya mau bahas tentang contoh dari cyber threat. Oh iya, kita udah janji ya ke para pendengar ya buat bahas contoh bentuk dari cyber threat. Aduh, Iya. sorry banget gue lupa. Aduh, gimana sih nih Bibah nih? Aduh. Oke, seperti yang udah dibicarakan tadi, tema podcast kita hari ini adalah tentang contoh bentuk dari cyber threat itu seperti apa. Oke, mungkin gue dan teman-teman pendengar lainnya pasti udah denger ya tentang tipe hacker, kemudian juga sampai aktor dari episode 1. Nah, gue mau tanya nih Juang, apa aja sih tipe dari cyber threats ini sendiri? Oke, thank you banget Bib mengenai pertanyaan itu. Kalau kita ngebahas tentang cyber threat, pastinya itu luas banget. Jadi perlu kita klasifikasiin satu persatu nih. Tapi gue juga mau ngingetin sih, kalau di masa pandemik ini, perusahaan perlu banget untuk terus waspada terhadap data dan informasi penting dari mereka. Dikarenakan seluruh karyawan melakukan kegiatan dari rumah, di mana bisa jadi jaringan yang dipakai merupakan jaringan yang kurang aman. Ini juga berbanding lurus dengan para hacker yang semakin canggih dan handal dalam melakukan peretasan BIM. Oke, back to the question, contoh dari cyber threat itu apa sih? Sebenarnya di podcast sebelumnya gue udah ngebahas tentang itu ya, yaitu adalah DDoS, phishing, dan malware. Kalau belum dengerin, boleh banget dengerin lagi episode kita sebelumnya. Oke, yang pertama gue mau ngebahas tentang ransomware. Nah, ini merupakan salah satu jenis malware yang paling berbahaya dibandingkan lainnya. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan uang dari hasil peretasan para hacker ini. Caranya gimana? Biasanya sih seseorang melakukan klik terhadap suatu link. Nah, dari situ si hacker seperti dibukakan pintu nih untuk masuk ke dalam sistem komputer si korban. Nah, setelah si hacker mendapatkan apa yang dia inginkan, baru deh datanya dienkripsi dan meminta tebusan kepada si korban. Lalu yang kedua ada spyware nih Bib. Ini masih salah satu jenis dari malware. Kalau kata anak TikTok, damage-nya luar biasa banget nih Bib si spyware ini nih. Karena spyware bukan hanya bisa meretas data dan informasi, tetapi juga bisa mengetahui lokasi dari si korban loh. Makanya ini lebih banyak mengincar smartphone Bib. Kayak gitu. Terus yang ketiga, gue mau ngejelasin tentang phishing. Gue mau ngejelasin tentang phishing lagi dikarenakan ini paling sering banget deh terjadi di Indonesia. Terlebih phishing ini adalah musuh besar dari perusahaan-perusahaan banking karena sering banget para customernya terkena phishing ini. Sehingga entah itu saldonya tiba-tiba habis atau kredit cardnya itu dipakai untuk membeli sesuatu yang tidak mereka beli dan lain-lain. Jadi pokoknya phishing ini sering banget ditemuin di Indonesia. Lalu selanjutnya ada insider threat. Bisa tahu ya dari namanya itu insider, sudah pastinya ini apa ya, ancamannya itu dari dalam perusahaan mungkin ada orang yang nakal dalam tanda kutip dan melakukan ancaman atau penyerangan terhadap perusahaannya itu sendiri seperti itu. Dan terakhir ada cross site scripting atau XSS. Dengan cara ini, si hacker bisa tahu seluruh kegiatan, bahkan sampai data pengunjung dari sebuah website perusahaan BIP. Nah, dari hasil tersebut, biasanya akan mereka jual untuk keuntungan pribadi mereka nih. Nah, itu beberapa contoh dari bentuk ancaman siber yang gue bisa jelasin sih, BIP. Seperti itu. Oh, oke. Waduh,
emang ya, ternyata beberapa serangan itu juga kayaknya pernah gue alamin sih di kehidupan nyata gitu. Kayak misalkan phishing Oh, gitu. Heeh, heeh. oke. Jadi waktu itu tetangga gue kalau nggak salah sampai rugi di angka 60 juta. Jadi Oh, dia itu dapat SMS, ya betul, dari oke. hacker yang katanya dia nih nyamar jadi orang bank gitu. Nah, Oke. jadi tetangga gue ini dikirimin link gitu ke Mhm, lewat SMS mhm. dan nyuruh si tetangga gue ini buat klik link tersebut gitu. Nah, Oke. tetangga gue pakai acara ngeklik segala lah gitu si linknya itu. Hmm. Soalnya kata tetangga gue ini, soalnya mirip banget sama chat orang bank yang biasanya ngehubungin dia gitu. Jadinya dia nggak ada curiga sama sekali kan. Dan akhirnya dia langsung ngeklik link tersebut gitu. Ya udah, raib dah tuh duit 60 juta. Aduh, Ya kan? parah banget deh. Eh, banyak banget sih kasus di sini mengenai hal tersebut di Indonesia. Makanya perlu banget hati-hati dan harus lebih aware lagi sih BIP kita. Apalagi di tengah perkembangan digital yang masif banget sekarang, kita juga harus semakin ningkatin deh gimana caranya buat ngamanin atau protect data-data berharga. Khususnya apalagi kalau kita ngomongin uang ya, itu kan sangat berharga banget buat kita kayak gitu. Betul. Eh, jadi untuk sekarang juga apa ya, bisa kita bilang penipuan-penipuan yang lewat telepon yang marah-marah kalau misalkan diancam balik itu nggak zaman sih. Sekarang zamannya tuh langsung keklik langsung deh duit kita hilang Hmm. seperti itu. Wah, emang udah bahaya banget sih ya sebenarnya perkembangan si hacker ini ya untuk ngeretas kita gitu. Bener banget sih Juang apa yang tadi lo sebutin ya. Oh ya, gue mau nanya sih sebenarnya. Biasanya apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita itu bisa terhindar lah dari si serangan cyber ini gitu. Kira-kira menurut lo apa sih Juang? Oke, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang gue tunggu-tunggu nih, bener-bener gue tunggu-tunggu. Karena Oke. ada dua hal nih. Pertama adalah buat personal atau buat individu, dan yang kedua adalah buat perusahaan nih, Bib. Untuk Hmm. personal sebenarnya tuh cukup mudah, Bib. Yang pertama adalah jangan pernah main asal pakai jaringan. Entah itu wifi di kafe ataupun wifi tetangga, apalagi itu jangan ya. Oke, Karena oke, oke. hacker bisa dengan mudah untuk masuk melalui jaringan tersebut, Bib. Hmm. Lalu yang kedua adalah jangan juga asal klik link ataupun memasukkan USB random di handphone ataupun laptop kita. Karena Hmm. biasanya phishing masuk dari link yang sudah di-set dan malware bisa masuk melalui USB yang terinfeksi virus sebelumnya. Lalu Hmm. Betul. yang ketiga, sudah pasti ini pasti kita selalu bilang di mana-mana, pasang antivirus pada laptop ataupun komputer kalian karena itu bisa apa ya, meningkatkan keamanan komputer ataupun laptop kalian dari segala malware ataupun virus walaupun tidak menutup kemungkinan masih tetap terinfeksi ya, seperti itu. Hmm. Lalu yang keempat, diharuskan untuk ubah seluruh password yang kalian punya setiap bulan. Ini penting banget deh, Bib, untuk bisa mengacak kebiasaan ataupun kesamaan dari password kalian seperti itu, Bib. Dan yang terakhir Hmm. adalah mengaktifkan double enkripsi seperti yang ada di WhatsApp ataupun di aplikasi e-commerce. Dengan Hmm. mengaktifkan sistem double enkripsi ini bisa dibilang kalian telah apa ya, memperketat keamanan data kalian seperti itu, Bib. Nah, Oke. untuk perusahaan ini sebenarnya kompleks banget, Bib, karena perusahaan Hmm. punya endpoint yang banyak banget dengan sistem Betul. dan jaringan yang sudah ada. Maka Betul. dari itu, saran gue kalau untuk meningkatkan keamanan perusahaan adalah kerjasama dengan Prima Cyber Solusi untuk meningkatkan keamanan Oh, oke. data, informasi, hingga sistem penting perusahaan dari ancaman cyber. Prima Cyber Solusi punya banyak banget solusi yang bisa kita berikan kepada perusahaan-perusahaan nih, Bib, mulai dari Security Operation Center hingga Threat Intelligence. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung kunjungi www.primax.co.id, Bib. Masuk banget nggak tuh promosinya gue? Mantep kan? Oke, oke, oke. Bagus banget ya bridging promosinya gitu. Tapi emang bener banget sih penjelasan tadi bisa jadi insight banget nih buat gue dan juga mungkin para pendengar podcast kita kali ini. Dan emang bener sih kita emang harus lebih hati-hati banget sih dan jangan sampai bertindak ceroboh apalagi soal data penting gitu ya.
Bener banget, Bib. Awas lo ya, jangan suka asal buka situs yang kagak jelas, apalagi sampai main asal klik link yang gak jelas juga. Nanti kena phishing lagi tuh kayak tetangga lo tuh. Ya enggak lah ya, oke. Gue pasti bakal lebih hati-hati sih dan lebih teliti lagi sih gitu. Oke, gimana teman-teman diskusi podcast kita kali ini bisa jadi insight tambahan lagi nggak sih buat kita? By the way, thank you banget Juang udah mau gabung dan ngejelasin nih tentang bentuk dari ancaman cyber dan bagaimana caranya untuk terhindar dari ancaman tersebut. Gitu. Iya, sama-sama dong, Bib. Seneng banget gue juga bisa berbagi insight di podcast kita kali ini, apalagi kita membahas tentang cyber threat yang seru banget kalau misalkan dibahas gitu, Bib. Oke. Buat teman-teman yang dengerin podcast kita kali ini, bisa langsung like, komen, dan juga subscribe channel kita ya. Kalian juga bisa komen nih, kira-kira bentuk dari ancaman cyber yang lain selain yang dijelasin oleh Juang, itu ada apa lagi sih gitu. Dan juga kalian bisa share di kolom komentar ya. Kemudian kalian juga bisa komen di bawah, kira-kira topik apa sih yang harus kita bahas di podcast selanjutnya gitu. Oke. Itu dia akhir dari podcast episode 2 dengan tema cybersecurity kali ini. Mungkin gue dan Juang mohon pamit. Sampai jumpa di podcast episode lainnya. Bye-bye semuanya. Thank you. Bye-bye. Stay safe everyone. Thank you banget. Bye-bye.